Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi di video ini kita akan belajar ya, yaitu bagaimana cara membeli domain hosting ya untuk jurnal yang akan kita online-kan. Untuk jurnal kita ya. Jadi jurnal itu harus online ya, agar bisa diakses oleh publik. Nah, jadi untuk pengelola jurnal ya, jadi siapkan aja budgetnya, uangnya ya untuk membeli domain ya. Karena domain ini langganannya itu per tahun. Jadi setiap tahun kita harus membayar tagihan hostingan ya, jasa hostingan. Nah, di sini saya menggunakan Niaga Hoster ya. Jadi teman-teman bisa eh, gunakan link referral di video di deskripsi video ini untuk mendapatkan diskon-diskon dalam pembelian domain hosting maupun hosting. Nah, di sini teman-teman bisa kunjungi www.niagahoster.co.id. Jadi kita siapkan dulu ya domainnya sebelum kita install pada cPanel di domain hostingan kita. Oke, di sini langsung aja klik ya. Setelah teman-teman ke apa? Ke gunakan link referral di bawah ini, nanti di sini lihat penawaran. Boleh lihat penawaran ya. Nah, di sini ada beberapa penawaran ya. Nah, untuk karena kita akan menginstal OJS ya secara online nanti. Jadi, tentu di OJS itu teman-teman sudah tahu lah ya bahwa setiap file atau setiap author itu pasti akan ngupload file-file ya. Jadi tentu akan membutuhkan storage yang cukup besar nanti ya kalau kita sudah lama menggunakan hostingannya. Nah, apalagi di jurnalnya itu kita publishnya dalam 4 eh, 4 ke 4 bulanan, 3 bulanan atau dalam setahun itu 3 kali atau 4 kali ya. Semakin sering maka storage-nya akan mudah untuk cepat terisi ya. Nah, tentu dari paket yang ditawarkan ini teman-teman sebaiknya ya menurut saya sih teman-teman pilih yang storage-nya itu unlimited ya. Nah, kalau paket bayi ini itu nggak unlimited ya. Cuman unlimited bandwidth saja, kemudian unlimited database. Nah, storage-nya hanya 500 MB. Nah, boleh aja teman-teman coba dulu ya. Nanti bisa di-upgrade. Ya, bisa di-upgrade. Nah, untuk pembelian pertama, ini ingat ya, untuk pembelian pertama itu langganannya saya kalkulatorkan dulu untuk domain ya. Nah, ini harga per bulan untuk pembelian pertama. Nah, untuk pembelian untuk tagihan berikutnya kita bayar tagihan normal ya. Jadi sebaiknya untuk pemula itu awal ya, mungkin gunakan aja dulu saya rekomendasikan pakai pelajar aja ya. Pakai pelajar. Nah, nanti kalau dirasa kenapa pakai pelajar karena di sini SSD-nya itu storage-nya itu unlimited ya space-nya. Jadi kita bisa menggunakan sebanyak-banyaknya. Jadi kita bebas ngupload file nanti ya. Oke, ini aja. Kemudian batasannya ada yaitu 60.000 pengunjung per bulan. 60.000 pengunjung per bulan. Nah, kalau ini 135.000 pengunjung per bulan. Jadi kita dibatasi ya untuk pengunjungnya. Nah, mungkin misalnya kita pilih ini, teman-teman pilih aja. Pilih paket. Ini paket untuk hostingannya dan gratis satu domain ya katanya. Di sini gratis domain ya. Seharga hingga 175.000. Nah, kita pilih aja paket pelajar aja ya. Oke. Nah, teman-teman pilih paket pelajar. Nah, oke, sebelum kita masuk ke sini ada baiknya teman-teman itu login dulu nanti ya. Boleh login bagi yang ingin login. Nah, atau lah kita langsung aja. Kita login dulu ya. Di sini saya login. Bagi yang belum punya akun, silahkan didaftar aja dulu akunnya. Nah, bagi yang sudah punya, atau teman-teman login menggunakan akun Google-nya. Tapi diingat ya. Nah, saya gunakan ini.
akunnya. Oke. Nah, saya sudah di member area. Di sini. Oke, kita ke order line yang baru. Oke, kita ke halaman awal ya. Oke, kita ke Niaga Hoster. Oke, kalau sudah login. Oke. Nah, ini ya. Kita ke halaman ini. Ini ada tombol logout ya, berarti kita sudah login ya. Oke. Lihat penawaran. Nah, sekarang kita pilih paket ya, pilih paket ini. Ya, oke. Nah, ini paket yang ditawarkan ya. Ini tagihannya untuk pembayaran pertama ya, untuk pembayaran pertama. Kita pakai pelajar ya, kita ambil paket pelajar yang ini ya. Ini paket personal. Ini lebih murah, ini paket pelajar, ini 300 ya. Nah, kemudian kita pilih ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa untuk durasi paket pertama, pembelian pertama itu ambil dalam rentang waktu satu tahun ya, 1 bulan juga bisa di sini ya, 1 tahun. Diskon 0%, diskon 68% ya per tahun dalam waktu 1 tahun. Untuk awal-awal boleh teman-teman beli dengan harga 1 tahun ya, pakai pelajar ya tadi ya, kita pilih pakai pelajar aja. Oke, ini paket 1 tahun ya. Nah, atau lebih murah lagi, dalam 3 tahun ke depan kita tidak akan ada dapat tagihan untuk layanan hosting. Jadi kita bisa beli langsung 3 tahun ya, 3 tahun karena untuk pengelola jurnal ini juga waktunya memang akan digunakan dalam rentang waktu yang panjang ya, selama jurnal ini masih kita pakai. Nah, di sini ya, ini tagihannya kalau kita ambil 3 tahun. Nah, kita ambil 1 tahun aja, misalnya ya, karena mungkin teman-teman memiliki dana yang terbatas. Kemudian di sini teman-teman harus siapkan domain ya, itu domain dari lembaganya. Jadi untuk pengelola jurnal ini, agar kita bisa memiliki ISSN dari BRIN ya, BRIN ISSN itu untuk mendaftarkan ke ISSN ya, BRIN ISSN BRIN. Nah, ini dia. Oh, ISSN BRIN ya. Nah, nanti untuk mengajukan ISSN ya, BRIN ISSN, mana dia tadi ya? Nah, ini saya kunjungi dulu websitenya. Nah, di sini, oh ini sini aja dulu ya teman-teman. Langsung aja, ini dia. ISSN BRIN, ini websitenya, saya lupa. Oke, nah, jadi setiap jurnal kita itu wajib didaftarkan ISSN-nya ya, agar diakui. Nah, syarat untuk mengajukan ISSN, yang pertama kali kita tentu harus memiliki lembaga resmi yang terdaftar ya, baik itu CV, yayasan, PT, ataupun organisasi lainnya yang terdaftar ya. PT, CV, biasanya tuh ada yang PT, CV, ataupun yayasan. Nah, jadi di sini beli domainnya dengan gunakan nama domainnya itu nama lembaganya ya, nama lembaga. Nama lembaganya apa? Misalnya lembaganya Padang Tekno ya, nggak aja Padang Tekno dulu ya. Cek domain ya, di sini cek domain. Jadi apa domain yang akan teman-teman miliki? Nah, padangtekno.com itu saya sudah beli ya, saya sudah beli, jadi udah nggak bisa lagi. Nah, misalnya teman-teman mau menggunakan domainnya .com atau apa, nanti tagihan untuk sewa domainnya itu per tahun. Kalau untuk .id itu 230.000 per tahun. Ini untuk sewa domain aja ya, untuk membeli .id-nya. Nah, kalau ini untuk membeli layanan hostingnya ya. Ini nanti akan dijumlahkan itu total tagihannya. Atau .co.id, .net, .site, .online, ada yang paling murah 16.000 per tahun. Ada ORG 175.000 per tahun ya, ada IGZ, ada paling murah ya. Ya, tentu kalau kita memiliki lembaga resmi tentu pilih aja .id atau .co.id, .net ya. Kalau kampus berarti
Itu .ac.id, kalau sekolah itu .sch.id. Nah, ini udah .com udah nggak bisa lagi ya, jadi .id. Nah, .id yang ada ya cek domainnya ini tersedia ya. Nah, saya pilih .id saja. Itu mahal ya, 230.000. Ini contohnya aja sampai ke tagihannya ya, sampai pembayaran tagihannya. Oke. Nah, saya pilih .id 230.000. Nah, oke. Ini domain sudah kena biaya 358.000 ya. Nah, tambahkan ke chart. Oke, tambahkan ke chart. Nah, oke, sekarang kita udah tambahkan ke chart ya. Dengan bayar sewa hosting itu 358.000 per tahun untuk pembelian pertama. Untuk tagihan berikutnya itu kita bayar 814.000 ya. Kemudian untuk domain itu 230.000 per tahun ya. Jadi kena PPN 11%, total tagihan yang harus kita bayarkan 653.000. Kita lanjut. Oke. Nah, nanti teman-teman pilih di sini pembayarannya menggunakan apa ya? Menggunakan BRI atau KRIS ya, KRIS atau QRIS atau KRIS. Nah, atau pembayaran e-wallet. Ada banyak metode pembayaran di sini ya. Misalnya kita ke BRI. Oke. Check out atau ke Kiris juga bisa, tinggal pilih aja banknya, bank apa. Nah, oke, saya dengan Briva aja ya. Check out sekarang. Oke. Nah, check out. Ya. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan kode kupon ya di sini ya. Untuk kodenya itu teman-teman bisa masukkan kode Padang Tekno ya. Semoga masih berlaku sampai saat ini sehingga teman-teman bisa mendapatkan diskon sampai 5% ya dari total pembeliannya. Nah, itu kode kuponnya Padang Tekno ya. Teman-teman gunakan aja. Kemudian teman-teman check out. Ya, teman-teman lakukan check out. Oke. Nah, nanti teman-teman lengkapi datanya. Oke, lengkapi aja datanya, nama perusahaannya apa atau nama lembaganya ya. Setelah teman-teman lengkapi semua datanya ya, ya boleh isi di sini nomor teleponnya juga. Nah, ini kategorinya apa? Sekolah, universitas, organisasi atau company ya. Nah, nanti disimpan. Oke. Kalau udah, kita tunggu ya. Ini ada loading, kita tunggu aja dulu. Nah, kita masuk ke invoice ya, invoice tagihan. Teman-teman tinggal bayar aja. Ini kode pembayarannya untuk Briva ya. Nah, kemudian ini nominal tagihannya. Teman-teman isi aja jumlah nominalnya. Nah, nanti kalau udah melakukan pembayaran di sini, jadi kita langsung ke member area. Nanti kita tunggu beberapa menit untuk diverifikasi. Kalau sudah, nah nanti kita masuk. Saya ke akun yang sudah saya bayar aja ya. Nah, nanti kita masuk ke sini ya, ke halaman ini ya, layanan saya. Oke. Nah, ini ya. Saya udah lakukan pembayaran. Nah, ini domain yang saya beli tadi ya. Ini udah yang udah selesai ya. Tadi kan .id ya. Nah, nggak mungkin saya beli domain 2 kali ya, teman-teman. Nah, ini yang .id ya. Nah, ini .com ya. Oke. Jadi ini cpanel-nya, cpanel hosting ya. Jadi ada 2 ya. Ini domain. Nah, ini masa aktifnya ya untuk 10 bulan 17 hari lagi. Nanti akan ada itu tagihan kalau sudah habis masa waktunya, apakah akan diperpanjang atau tidak. Nah, jadi di sini tempat hosting. Nah, ini hanya domain aja. Nah, oke. Oke, jadi sampai di sini ya, teman-teman. Jadi seperti itu cara membeli layanan hosting ya. Nah, di sini teman-teman untuk mengelola layanannya, kelola layanannya. Oke. Jadi untuk domain ini
teman-teman gunakan sebagai domain hosting ya, domain lembaganya ya, padangtekno.com misalnya. Ini untuk website lembaga resminya ya, bukan untuk domain dari jurnalnya. Nah, untuk domain jurnal itu kita gunakan nanti seperti ini, jurnal Padang Tekno. Nah, seperti ini. Jadi jurnalnya itu gunakan subdomain ya. Berarti ini domainnya, domain induknya. Jadi subdomainnya itu teman-teman bisa pakai jurnal dot nama domain lembaganya apa. Misalnya OJ. Ini diawali dengan kata OJS atau jurnal juga boleh nanti. Nah, kemudian dot nama lembaganya. Misalnya .padangtekno.com, .lembaga.com, lembaganya apa. Atau perusahaannya apa, ataupun ada CVPT ya. Itu ya teman-teman. Nah, untuk cara membuat subdomain itu kita bahas di video berikutnya ya, video ketiga, cara install, di video cara install ya. Jadi video cara install OJS di postingan ya, postingan cPanel. Nah, itu kita bahas di video berikutnya. Silakan teman-teman beli dulu domain hostingannya. Nanti untuk apanya? Untuk website lembaganya itu teman-teman gunakan WordPress saja. Nah, nanti untuk jurnalnya kita pakai subdomain dari hostingannya ya, dari subdomain dari website lembaganya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.